Bro Richard, silakan di ini dulu, dibuka. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung lagi dalam acara kita yang kita laksanakan setiap 2 minggu. Acara yang bernama kita sebut sebagai Klinik Pertanian Terpadu yang diasuh oleh AMB itu Alam Murni Bersama dan KPN, Komite Penggerak Nawacita. Nah, acara ini kita tujukan, kita dedikasikan buat yang utama adalah untuk kepentingan kelestarian alam dan bagaimana kita bisa kemudian bersahabat dengan alam menggunakan cara-cara yang alami dalam produksi-produksi baik pertanian dan peternakan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan aja ke Bang Pitono Adi sebagai host acara ini. Dan nanti akan dibantu dengan para pengasuh tetap acara ini, ada Mas Gandhi, ada Mbak Indah, ada Bang Jo atau Bang Reski. Nah, kemudian juga hari ini ada pemantik cerita kita, Pak Daryana, yang mungkin saya tidak perlu kasih intro supaya lebih menarik, beliau nanti cerita sendiri. Silakan Bang Pitono. Pak Pitono masih di mute. Terima kasih. Sorry. Ya, ini tempat yang kita selenggarakan untuk berbagi cerita, bertanya. Tujuannya satu, mempromosikan sistem pertanian terpadu dengan melalui pemanfaatan bokasi dan air subur. Nah, sebelumnya ini acara kita bersama. Bang Pit, maaf sebentar aku mute all dulu, setelah itu Abang unmute lagi untuk lanjutin ya Bang, biar kita bisa lebih ini gitu. Oke, silakan Bang. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini acara kita bersama. Teman-teman nanti punya waktu, punya kesempatan untuk bertanya, juga bercerita hal yang terkait dengan tema yang kita angkat pada edisi ini. Nah, ini edisi keempat dari Zoom Klinik Pertanian Terpadu. Seperti tadi Bung Richard sampaikan, kita ingin ini bisa terselenggara secara teratur 2 minggu sekali. Mudah-mudahan tentunya berkat juga dukungan dari teman-teman semua. Nah, tim pengasuh ini ada beberapa orang dan kami membagi jadwal supaya acara ini bisa terselenggara dengan rutin sesuai dengan target 2 minggu sekali. Nah, yang kebagian jadwal hari ini sebagai tim pengasuh itu adalah Mas Gandhi, kemudian Bung Reski Ponto dan Indah Johannes. Nah, tim pengasuh lainnya ini juga meskipun nggak jadwalnya, tetap menyempatkan waktu. Nih di sini ada Bung Dr. Niko Wanandi, terus yang lain itu ada Dr. Navitri, kemudian ada Mbak Marda. Nah, kita bagi schedule ya, yang bertugas per edisi. Itu. Baik, tema kita kali ini peternakan sukses berkat air subur. Saya nggak akan berlama-lama. Silakan, mari sama-sama kita masuki acara ini. Silakan Pak Daryana untuk sebagai pemantik cerita mulai menyampaikan, membagi pengalamannya beternak dengan sistem pertanian terpadu ya, bertumpu pada pemanfaatan air subur.
Silakan Pak Daryana. Di-on-kan dulu mic-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ruang pada kesempatan kali ini. Saya akan berbagi cerita tentang peternakan bebek dengan sistem surplus dengan perpaduan antara pertanian dan perikanan. Sebelumnya, salam sahabat tani Indonesia. Semoga pertanian maju, Indonesia berjaya. Langsung saja, pada kali ini saya akan mulai berbagi pengalaman untuk usaha di peternakan yang saya lakukan dengan sistem SP ini. Saya akan mulai screen. Jadi nanti ada beberapa, ya mulai dari awal gambar, terus nanti kita berbagi pengalaman apa yang kita lakukan. Nah, di situ biar kita lebih punya bayangan lah, punya jelas untuk apa yang kita lakukan, mulai dari awal pemeliharaan sampai nanti di olahan-olahan hasil produksi peternakannya. Nah, sistem peternakan terpadu yang kami lakukan, tapi sebelumnya ini ya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Koperasi Buana Subur Makmur dan tim AMB yang telah membimbing kami, dalam hal ini adalah Omah Gregep Farm, beternak bebek terpadu dengan pertanian, perikanan, dengan menggunakan sistem SP, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal, baik itu hasil telur yang sehat, berkualitas, lalu juga tidak berbau, lalu bebeknya juga sehat, dan di sayurannya karena kita di pertanian juga sayuran yang sehat, dan hasil perikanan yang melimpah. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman cara beternak bebek terpadu dengan pertanian dan perikanan dengan sistem SP. Nah, ini
Maaf, Mas Daryana, itu sepertinya termute. Giliran soalnya banyak banget tuh cerita menarik nih dari Kang Safan nih ya, contohnya tadi tuh ternak ayam ya, dan sayang karena lahan dipakai sementara berhenti dulu ya, tapi ilmunya Kang Safan ini siap untuk dipraktekkan dimanapun tempat yang siap ya Kang Safan ya gitu ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya ke Bro Astar Simorangkir. Bro Astar masih monitor? Halo Bro Astar. Oke, nanti kita ini lagi. Nah, sebelumnya nih Bung Richard kasih
informasi di kolom chatting ya bahwa produk Pak Daryana ya Omah Greget ya peternakan bebek dan berbagai hasil dari situ ya itu dan juga produk-produk lainnya yang menggunakan konsep pertanian terpadu memanfaatkan bokasi dan air subur itu akan diposting dan sebagian sudah diposting di Tokopedia ya Alam Murni Bersama. Teman-teman, Bapak Ibu kalau mau nengok-nengok silahkan ya klik Tokopedia, cari Alam Murni Bersama. Di situ Bapak Ibu bisa memesan ya bokasi, air subur, terus juga ada jeruk lemon ya yang sistem pertaniannya nih memanfaatkan bokasi dan air subur. Nanti pada edisi ke depan, salah satu edisi ke depan kita mau undang juga ya petaninya yang mengelola ini apa namanya jeruk lemon, terus juga ada beras subur plus, ada virgin coconut oil, ada minyak kelapa, ada gula mentaya dan sebagainya. Silahkan kalau berkenan bisa klik Tokopedia ya di search aja Alam Murni Bersama. Kemudian juga Bung Richard juga mengajak kita semua mohon dengan segala hormat Bapak Ibu yang sudah bergabung sudi untuk mengisi form daftar hadir di https://bit.ly/peserta AMB 4 nih supaya nanti kalau kami punya informasi acara berikutnya kami bisa langsung infokan ke Bapak Ibu sekalian. Dan juga rekaman acara ini dan juga edisi-edisi sebelumnya bisa dilihat di channel YouTube Alam Murni Bersama. Itu tadi pengumuman-pengumuman dari Bung Richard ya. Saya mau ini lagi nih, Bro Astar masih monitor ya? Oke, sambil nunggu Bro Astar, silakan teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin mau diceritakan di kesempatan Zoom Klinik Pertanian Terpadu kali ini? Silakan. Tadi Mas Gandhi raise hand ya? Cek tadi. Oh sebentar Pak. Bisa dibantu ke Pak Muhammad Samsudin, Pak. Oh Pak Muhammad Samsudin ada ya? Mana nih? Masih Pak ada Muhammad. tadi. Siap. Mau tanya Pak, Oh. tadi fermentasi untuk subur plus itu menggunakan apa ya Pak ya? Pak Samsudin, mohon maaf. Safan, oh Muhammad Safan. Oh iya, Terima silakan. kasih Pak. Ya, maaf Pak, jelas tadi pertanyaannya. Ya, saya bergeser mungkin sinyal kurang bagus di situ. Ya Pak, untuk fermentasi air subur itu menggunakan apa ya Pak ya? Fermentasi air subur. Ya betul. Oh, terputus. Terputus Pak Fitano, terima kasih. Iya, kayaknya sambil nunggu. Mungkin Mas Gandhi bisa bantu Mas Gandhi. Oh iya, itu silakan. dari SP, masternya namanya SD. Ada tambahan itu adalah fermentasi pakan dengan menggunakan air beli langsung. Mungkin ya. Ya, putus-putus Pak. Oh, Bisa iya, dibantu yang lain. Iya. Mas Mas Gandhi Gandhi masih mau. Mas Gandhi bisa tolong bantu Mas Gandhi. Baik, pertanyaan dari Bapak tadi, Bapak Ya. tinggal di mana ya Pak? Saya tinggal di lereng Menoreh Pak. Oh ya, baik. Bisa nanti Bapak gabung dengan Facebook kami, Ya. yaitu di Subur Spasi Plus atau Subur Plus di Facebook itu Pak. Silakan nanti di sana akan Bapak dapatkan
bagaimana cara mendapatkan subur plus, dan bagaimana cara membuat air subur, karena air subur ini bisa digunakan untuk segala macam yang berbau dengan pertanian, peternakan, dan perikanan. Iya, Pak. Ya. Dan mereka saling nyambung. Tidak ada satupun dari sampah itu yang terbuang. Baik. Semua harus bisa bernilai manfaat dan menjadi berkah, Pak. Mungkin Amin. begitu, Pak. Ya, saya sudah bergabung ke Subur Plus, Pak. Baik, kalau begitu silahkan Bapak buka di file grup. Di Di file file, grupnya ya. ya, itu nanti bisa Bapak baca-baca di sana, dan Bapak bila mana ada permasalahan, bisa ditanyakan langsung ke Facebook. Saya ada juga selalu aktif, atau nanti pendamping yang lainnya adalah Mas Niko Wanandi, nanti akan juga ikut mendampingi, dan sama-sama mari kita buat Indonesia lebih baik. Kita buat Indonesia lebih bisa menjadi negara yang kuat. Karena kita harusnya punya pangan yang melimpah. Ketahanan pangan yang baik hanya bisa disebabkan oleh ekosistem yang baik, Pak. Mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Gandhi informasinya. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain, mungkin masih ada hal-hal yang mau ditanyakan. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan ataupun cerita lain dari teman-teman yang hadir sekarang, saya mau tanya ke Pak Daryana nih. Pak, tadi kan disebut Pak memanen telur bebek itu teratur dilakukan oleh Pak Daryana kisaran jam 6 pagi sebelum dikasih makan. Nah, itu ada alasannya nggak tuh, Pak? Silakan, Pak Daryana. Ya, ini cuma untuk kalau sebelum makan, ini kan bebek itu masih ya tenang lah itu, kalau masih pagi itu. Masih pagi itu masih tenang gitu. Dan itu pun kalau nanti sudah cenderung dikasih makan, habis dikasih makan terus ngambil telur, itu nanti bebek itu juga pada waktu makan nggak nyaman. Jadi istilahnya itu ada orang masuk ngambil telur, itu mesti dia juga walaupun sudah terbiasa, tapi tetap dia juga agak istilahnya menjauh seperti itu. Nah harapannya itu agar supaya ya bebek itu tenang pada waktu makan. Terus pada waktu telur itu belum diambilin itu tidak diinjak-injak, dia juga sudah tidak berebut makan ataupun apa namanya tidak menginjak-injak telurnya, dan otomatis juga harapannya nyaman semua. Tapi kalau terpaksanya pada saat-saat tertentu itu apa namanya misalkan lebaran dan sebagainya, nah itu kadang-kala ya anak kandang atau kita pun kadang-kala repot itu mungkin agak kesiangan 1-2 hari sekali, agak kesiangan itu juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma itu lebih dari sisi kenyamanan aja. Karena intinya bebek itu ya dia itu pengennya juga nyaman, Pak. Kecukupan dimakan, digizi, lalu kenyamanan dia itu ya istilahnya itu nyaman untuk tinggalnya. Dari sisi udara nyaman, tidak becek gitu seperti itu, lalu tidak berbau. Sebenarnya kalau berbau itu juga bebek nggak suka itu, Pak. Karena amoniaknya naik, dia juga bernafas dengan baunya itu juga nggak nyaman bebeknya. Itu tidak hanya tetangga kita yang tidak melihara bebek. Nah, ya intinya dengan air subur tadi juga sangat betul-betul ya meningkatkan, memberi manfaat. Bebek jadi senang juga, Pak. Dia sehat, tidak bau dari kotorannya sendiri kan seperti itu. Amoniaknya juga tidak terlalu begitu banyak seperti itu. Saya kira gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Daryana. Oke, apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya? Mas Gandhi raise hand ya? Ya, benar Pak. Ya, silakan Mas. Baik, untuk Bapak Ibu yang kebetulan bergabung di Zoom kali ini, untuk yang berada di Jabodetabek dan Jabar, Anda bisa mendapatkan air subur
lebih dekat melalui Alamuni Bersama atau di bakulijo.com. Saya lagi di AMB, nanti melalui Bang Richard yang ada di kolom chat tadi, atau di bakulijo.com. Termasuk produk-produk dari pertanian terpadu, perikanan, peternakan, dan pertanian, misalnya beras, misalnya sayur-sayuran yang diolah. Nah, mungkin sudah saatnya pada waktu sekarang saya ingin sekali mendengar yang penjelasan yang lebih rinci untuk masukan kami yang sedang melakukan pertanian terpadu. Hasil ini supaya bisa tambah lama, terus bisa mendapatkan penambahan nilai atau adding value. Ini perlu pasca panen. Pasca panen kebetulan pengasuh AMB, mumpung ada orangnya juga ada waktu, saya mohon petuah dan nasihat-nasihat dari Bapak Rizky Pontoh. Saya tunggu karena kami sangat mengharapkan masukan dari Anda. Terima kasih. Mohon maaf Pak Pitono. Oh iya, silakan. Terkait dengan produk-produk dari Pak Daryana ya? Benar, dan yang lainnya juga Pak. Nanti dari peternakan ini kan salah satunya kami buat menjadi bebek asap. Bebek asap ini lalu mau dibuat menjadi apa, atau yang dari telur bebek mau dibuat menjadi apa, yang lainnya. Saya mohon sekali masukan dari Pak Rizky Pontoh, karena banyak yang kekurangan yang ada pada kami. Terima kasih. Iya. Nih generasi penerus nih, silakan. Bro Rizky. Ya. Terima kasih Mas Gandhi, kakak tersayang saya. Untuk pasca panen tersangkut dengan produk bebek, saya pernah sarankan untuk bebek itu kalau diasap bisa tahan lama. Kemudian apabila diasap menggunakan bumbu juga, ya seperti serai, lengkuas, dan lain-lain, itu akan menambah rasa gurih dari daging asap itu sendiri. Daging asap ini merupakan budaya kita semua, seperti dendeng layaknya. Dan daging asap ini adalah salah satu teknik untuk menambah ketahanan pangan di negeri kita. Karena setelah diasap, daging itu bisa bertahan lebih dari 3 bulan, gitu, tanpa merusak atau busuk. Bahkan kalau diasap sampai keras, ya ada produk tertentu di daerah timur yang namanya ikan kayu itu. Ikannya diasap sampai seperti batu. Tetapi kalau dimasak kembali dan dibuat pesmol, rasanya luar biasa enak. Gitu. Jadi dari segi kalori juga sesuatu yang diasap itu naik nilainya. Karena kadar airnya berkurang, maka kalorinya naik, cocok sekali untuk dimasak paceklik. Apabila panen berkurang, kemudian makanan berkurang, itu bisa makan daging asap sebagai penambah kalori yang baik untuk kesehatan juga, karena di dalam daging asap yang sudah disimpan itu mengandung probiotik juga. Tuh. Bahkan untuk orang yang kolesterol dan asam urat, daging asap itu tidak bermasalah ketimbang daging urat. Gitu. Nah, selain daging asap, saya sarankan untuk telur bebek itu, jika mau dibuat menjadi serbuk, maka nilainya akan naik berkali-kali lipat. Entah itu putih telurnya, kuning telurnya, atau telur asinnya dibuat jadi serbuk, itu merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan di restoran-restoran seafood untuk membuat masakan telur asin. Jadi daripada dia pakai telur asin beneran, kemudian dia harus kocok-kocok dengan air gitu, ini sudah bentuknya bubuk, tinggal ditabur di minyak goreng yang sudah dipanaskan, kemudian dicampur dengan seafood apapun, sudah jadi seafood telur asin. Nah, dalam keadaan bubuk, ketahanan telur bebek ini bisa tahan sampai 2-3 tahun. Suhu ruang, bukan suhu kulkas. Kalau kulkas ya
Boleh digas Pak Daryana sampai 5 tahun pun tidak rusak. Tapi masa kita jualan produk 5 tahun tidak laku-laku, jualan apa tidur ya? Kayaknya tidur deh. Iya kan? Produk tidak laku itu kan cuma dua hal yang saya ingat. Waktu saya di Unilever dulu, kenapa produk tidak laku? Cuma dua. Satu yang jual malas, yang satu produknya tidak ada. Gitu. Jadi ya kalau itu tidak bakal laku lah, udah pasti Pak. Produk jelek aja laku kok Pak, kalau iklannya bagus, ya kan? Jadi ya itu selain daripada membuat tepung telur, putih telur juga itu dipakai untuk suplemen orang fitness. Jadi kalau mau jadi petinju, jadi binaragawan, minum putih telur itu wajib. Kuning telurnya yang berbahaya karena kolesterol. Tapi putih telurnya itu mau dimakan sampai kita kembung juga tidak ada masalah. Karena di situ hanya ada bahan-bahan protein yang aman dengan air gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu produk bahan tambahan pangan yang boleh dicek harganya susu fitness itu di pasaran jutaan per kaleng. Jadi ya untuk menaikkan nilai jual produk kita yang kita buat. Kalau jual telurnya doang kan misalnya harganya ya harga standar. Kalau dijual tepungnya kan dikemas cantik dengan kemasan. Contohnya kemasan. Dijual dengan kemasan standing pouch yang berwarna seperti ini, pasti kan harga jualnya lain gitu Pak. Pasti berwarna merah atau berwarna hitam gitu seperti ini. Ditempel label yang cantik. Pasti harga jualnya naik. Karena orang melihat kemasan cantik itu pasti nilainya barangnya bagus. Nah, memang banyak di pasaran yang jual kemasan bagus tapi isinya jelek. Tapi AMB kan bukan demikian. AMB itu mau merubah paradigma. Produk bagus, kemasan bagus. Ya kan? Ya, jika ada seputar pertanyaan mengenai pasca panen, seputar tentang produk bebek. Oh ya, satu lagi. Kulit telur bebeknya Pak Daryana, itu adalah sumber kalsium alami. Jadi pernah ingat nggak kalau kita suka dulu disuruh makan suplemen vitamin K itu yang buat kalsium yang dijual di apotek, itu dibuat dari kulit telur Pak. Kulit telurnya itu cuma dicuci sampai bersih, kemudian membran dalamnya itu yang kayak karet itu sudah dibersihkan gitu. Tuh. Terus kemudian dikeringkan di oven, tapi jangan gosong, tetap berwarna putih. Kemudian digiling, Pak. Giling menggunakan blender kecil, blender yang buat bumbu itu. Sampai jadi bubuk, ya akan kehilangan 10% ya. Kemudian itu bisa disimpan di botol kecil, mau diminum seperempat sendok teh, atau setengah sendok teh, dicampur dengan air putih, itu untuk menambah kalsium di dalam tubuh kita. Dan itu kalsium alami. Tuh. Kalsium kan ada dari batu, ada dari hewani. Hewani yang ini, kulit telur ini. Kulitnya juga bisa dicampur di pakan ternak supaya membuat cangkang kulitnya si bebek itu menjadi lebih keras gitu. Masih diambil putihnya. Iya, bahkan paruhnya itu lebih kuat gitu. Tuh. Ada juga yang bilang warna bulunya bagus. Ada yang begitu juga. Karena di situ tercampur kalsium dan vitamin D juga ada di situ, gitu loh, dari kulit telur. Jadi kulit telur ada gunanya, suplemen buat bebek itu sendiri maupun manusia. Kuning dan putihnya juga ada gunanya, bisa dibuat derivatif atau turunan menjadi bubuk, harganya berlipat-lipat ganda, ketahanannya juga bertahun-tahun. Dagingnya bisa kita asap utuh maupun kita setelah diasap diiris-iris jadi suwir-suwir. Kemudian bisa kita packing di kemasan plastik juga, semacam bebek asap suwir, dan bisa dimasak campur dengan bumbu dan lain-lain itu sebagai bentuk ketahanan pangan gitu. Nah untuk bulu angsa, ya Bapak mungkin tahu lah, ada bantal bulu angsa gitu Pak. Tuh. Nah tapi untuk membuat bantal bulu angsa memang perlu teknologi yang cukup menarik gitu dan biayanya lumayan. Akan tetapi itu merupakan salah satu usaha kita memberdayakan ternak bebek ini, gitu.
Jika ada pertanyaan lain seputar pasca panen, silahkan bertanya. Saya siap menjawab. Kasarnya apapun manusia yang buat, kita pasti bisa buat. Iya tidak, Bang Pitono? Betul, betul. Mohon izin Pak Rizky Ponto, apakah Iya. kalau asam urat itu menggunakan bubuk dari kulit telur itu juga bisa? Untuk asam urat bubuk dari kulit telur itu bisa, tetapi lebih bagus lagi kalau dicampur sedikit dengan baking soda. Anda mungkin tahu baking soda yang dipakai buat kue, buat menaikkan kue atau cake gitu. Nah, itu adalah obat alami untuk asam urat gitu. Jadi sodium bikarbonat merupakan obat alami untuk asam urat. Di farmasi, di apotek juga jual. Cuma saking murahnya obat itu, saya heran ya, dokter jarang menyarankan itu, sehingga mungkin tidak ada untung kali, jadi ya dikasih obat yang lebih mahal gitu loh. Siap. Ada pertanyaan lagi seputar bebek? Mungkin bebek suwir mau dicampur cabai kemudian dimasukin ke dalam kemasan botol gitu loh. Jadi bebek suwir cabai gitu. Bagaimana membuat dia tahan sampai 1 tahun? Saya bisa beri penjelasan mengenai itu. Mau tanya lagi Pak Rizky Ponto. Siap. Kalau misalkan kita asap, itu kan agak alot. Ya. Solusinya bagaimana? Itu cara memasaknya. Begini. Gampang sekali itu, Mas Gandhi. Pertama, bebeknya kita presto dulu. Presto dulu. Setelah di presto, baru kita asap. Teknik pengasapan ya, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Tergantung selera lah. Yang pasti semakin lama diasap, maka semakin kering dia. Semakin keras. Kita bisa pilih tidak terlalu keras, cukup keras, dan sangat keras. Itu penggemarnya masing-masing ada kok. Gitu. Jadi di presto dulu, dalam presto itu kita kasih juga bumbu-bumbu sedikit seperti lengkuas, bawang putih gitu. Itu juga akan menambah keawetan si bebek asap itu sendiri. Kemudian setelah di presto, sebelum diasap, dicelupkan di campuran air kunyit gitu, yang dikasih bumbu juga. Pernah lihat ayam kuning ya? Yaitu kurang lebih seperti itu. Coating dengan kunyit juga, atau lapisan kunyit, membantu supaya dia awet. Sehingga tidak bertumbuh jamur di luarnya dengan jamur yang berbahaya gitu. Nah, jadi seperti itu lebih. Ada lagi? Itu Pak Daryana mau tanya tuh. Silakan Pak Daryana. Silakan. Mau tanya Mas Bar. Tadi disampaikan kalau daging asap bebek itu kan bisa disimpan 3 bulan. Nah ini penyimpanannya itu bagaimana? Itu apakah harus di plastik? Apakah itu di kulkas atau didiamkan saja? Nah ini betul-betul menarik gitu loh. Lalu tadi juga kemarin kita nyoba itu diasap kok alot, tadi sudah diberi Mas Ganti menyampaikan, alhamdulillah sudah ada jawabannya. Pokoknya sebelum diasap di presto dulu. Nah, ini ya. Kalau itu nanti juga enggak apa-apa Pak. Nanti yang alot itu sebenarnya dipakai buat dimasak seset-seset gitu loh. Jadi gitu. Tipis, layaknya orang bule itu loh. Kalau sosis mereka itu atau daging ham biasanya diiris tipis-tipis gitu loh Pak. Kayak orang susah aja gitu. Kecil-kecil gitu. Bukan kayak orang susah ya. Clear ya. Itu namanya menikmati. Helai demi helai. Iya, jadi diiris tipis-tipis tujuannya bukan karena pelit atau orang susah ya. Itu supaya dimakan tuh mudah, Pak. Dikunyah tuh mudah gitu loh. Jadi kelihatannya orang bule kok rotinya kok dikasih irisan ham tipis, lebih tipis dari tempe kita gitu. Bukan karena dia miskin, supaya bisa digigit gampang karena dokter gigi mahal di Eropa, Pak. Jadi sebenarnya udah benar yang Bapak bikin. Alot itu kalau mau makan langsung, gitu loh. Justru dia harus diseset-seset, Pak. Bayangin kalau diiris tipis-tipis, kemudian ditumis pakai bawang putih, cabai hijau, dikasih irisan lengkuas sedikit, tambah sereh gitu loh. Terus campur micin sedikit sama gula merah. Luar biasa. Iya kan, Pak? Ada yang ngeces ya? Iya, ya. Yang penyimpanan tadi gimana? Penyimpanan bisa dilakukan di lemari.
dibuatlah sebuah lemari, kemudian di dalam lemari itu ditabur garam, Pak. Oh, tabur garam. Ya, di dalam lemari itu ditabur garam. Garam itu tebalnya mungkin sekitar 3 cm gitu loh di tiap rak. Supaya uap garam itu akan mengawetkan si daging asap itu sehingga dia tidak akan bisa berjamur gitu. Sekian lama. Nanti kalau garamnya mencair diganti lagi. Kan garam murah, gitu. Pak. Lebih murah Ya, garam dari pasang kulkas dengan strum listriknya, Pak. Betul. Tenang, udah dipikirin. Mantap itu. Udah dipikirin, Pak. Oke. Lanjut. Baik. Ada yang mau nanya Ya, seputar baik. pasca panen? Ya, silakan. Ini saya lihat Mbak Indah ganti ini kayaknya nih, ganti alat, ganti HP ya. Namanya masih ini nih, Lukas Johannes, tapi orangnya tetap Indah nih. Ya, silakan. Masih ada yang mau digali nggak atau sedikit cerita kali? Silakan saya kasih waktu. Digali. Atau kayak bikin sambal Bu Rudi gitu loh, tapi pakai irisan daging bebek asap, itu juga enak itu. Tuh. Nanti teknik pengawetannya ditaruh di botol kaca gitu loh, seperti Halo. Oh, Bung Rizky lagi nyari contoh kemasan. Ya, silakan. ini saya lagi cari contoh kemasan. Jadi botol kaca yang menggunakan tutup kaleng itu seperti ini. Ada yang bentuknya seperti jar sele gitu. Jar sele lebih cocok sih untuk sambal. Saya cuma ada botol, gitu kan. Tapi tutupnya harus ini metal, ini seng, kemudian di dalamnya ada karet. Nah, jadi kita bikin sambal seperti sambal goreng Bu Rudi. Sudah ditumis bareng sama irisan tipis-tipis daging bebek asap. Kemudian kita masukin ke dalam botol. Masih dingin-dingin pun udah masukin di sini. Kita tutup. Kemudian sama botolnya kita kukus selama 1,5 jam. Nah, di dalam botol ini kan sudah ada minyak, irisan bebek asap, gitu loh. Usahakan penuh. Nanti setelah dikukus 1,5 jam, itu akan tahan 1 tahun minimal. Maksimal 2 tahun kalau belum dibuka ya. Kalau sudah dibuka, expire-nya baru jalan sekitar seminggu lah gitu. Tapi kan seminggu kalau botol kecil mah udah rata tanah duluan sebelum disimpan kayaknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Ada lagi? Baik, silakan. Pak Daryana masih ada pertanyaan untuk Ya, Bung ini Rizky? mau buat bubuk telur asin sama bubuk yang putih juga itu. Nah, kemarin itu juga ada yang nanya itu mau nyoba buat atau belum berhasil, ini harus belajar sama masternya nanti. Mungkin lewat Mas Gandhi atau masternya, karena kemarin rumah makan Mang Engkeng itu juga nanyakan selama ini dia pakai ini telur bebek telur asin langsung gitu. Terus dia ambilin kuningannya aja gitu untuk masakan, yang putih cuma dimakan sama karyawan-karyawan, lama-lama juga jenuh dan dia nggak mau. Nah ini buat saya dikirimi yang aja, yang bubuk telur asinnya kuningnya itu nanti kan tinggal nanti tak kirim ke cabang-cabang yang lain. Nah, tapi saya belum menindaklanjuti, pembuatannya belum bisa maksimal, belum bagus seperti itu. Nah ini harus minta bimbingan dari masternya ini. Sabar Pak Daryono. Nanti ada saatnya beliau Ya. akan datang dan langsung memberikan pelatihan. Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Dari ini Bung Richard ada yang mau disampaikan? Halo Bung Richard. Iya Bang, aku pikir dari aku oke Bang, ya kan? Ya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan atau Bapak Ibu juga bisa nanti mengikuti klinik pertanian terpadu kita yang edisi 5 ya Bang ya. Nanti kita akan informasikan. Ya Bang, itu saja. Selamat sore. Terima kasih untuk semua sudah bisa hadir. Baik.
Baik, ya kita udah di penghujung acara nih ya, sudah jam 15.56. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Daryana yang sudah meluangkan waktu. Ini persiapan ini udah seminggu lebih nih sebelumnya nih kita mempersiapkan acara ini. Jadi Pak Daryana kita seret-seret, Pak, ayo Pak datang ke jadi pemantik acara, dan kita Pak Daryana menyiapkan materi, kita diskusi, kita ngobrol. Jadi saya terima kasih sekali Pak Daryana untuk waktu, baik masa persiapan kemarin, materi untuk Zoom klinik pertanian terpadu maupun pada saat pelaksanaannya hari ini. Kami dari Alam Murni Bersama dan Komite Penggerak Nawacita berharap mudah-mudahan apa yang kami sajikan bersama dengan Pak Daryana sore ini itu bisa menjadi inspirasi, mungkin juga informasi ya yang kami harapkan berguna untuk diterapkan di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya, tujuannya satu, kita mau sama-sama mengupayakan ketahanan pangan ya melalui perbaikan alam supaya apa yang kita konsumsi semakin hari semakin berkualitas gitu. Saya mau akhiri acara kita, dan untuk edisi 2 minggu mendatang nanti kami akan kasih woro-woro pengumuman lagi, informasi lagi untuk teman-teman yang tadi sudah mengisi daftar hadir. Nanti kami sampaikan tema 2 minggu ke depan, dan mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya, atau kalau mau usul juga boleh, kami juga terbuka, mau mengajukan diri. Misalnya saya mau cerita atau saya kasih itu waktu dong buat di klinik pertanian terpadu, kita bisa bicarakan ya, kita bisa bicarakan, kita bisa atur supaya ini benar-benar menjadi tempat bersama untuk saling belajar. Baik, dari Mas Gandhi masih ada tambahan? Baik, terima kasih. Poin utama dalam pertanian terpadu perlu ada motornya. Motornya bisa kita lakukan yang semua bahannya ada di sekitar kita yang selama ini kita anggap menjadi sampah, ternyata bisa terolah menjadi berkah. Beberapa dalam meeting atau Zoom di Alam Murni Bersama, kita sudah dapatkan poin-poin mulai dari tanaman padi, atau sekarang hari ini bicara masalah bebek, dan lain sebagainya, semuanya serba nyambung sebenarnya. Yang terpenting, tadi saya sudah katakan, mari kita jaga alam, sehingga alam akan menjaga kita. Atau lebih tepatnya, marilah jadi petani, atau pejuang ekosistem tanah air Nusantara Indonesia. Mungkin begitu Pak Titono, dan terima kasih teman-teman untuk masih stay sampai akhir waktu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila mana banyak salah. Amin. Ya. Dari Indah, Mbak Indah, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih buat semuanya. Menarik banget setiap kali pertemuan itu, bahan-bahannya juga knowledge-nya luar biasa. Buat saya personal juga nambah ilmu. Terima kasih Pak Daryana. Mungkin ini satu kesatuan buat kita terus bisa growing together untuk bisa bukan hanya dapetin ilmunya, tetapi bisa kita lakukan untuk bisa memberikan knowledge ke banyak saudara-saudara kita yang lebih nantinya bisa lebih sehat untuk kita semua. Karena yang paling important adalah apa yang kita makan itu benar-benar menjadi quality buat hidup kita ke depannya. Sama seperti binatang yang tadi, ya bebek-bebeknya sehat semua. That's amazing. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore semua. Oke, baik. Bung Rizky, masih ada yang mau disampaikan? Saya setuju dengan apa yang Mbak Indah katakan. Cuman kita jangan minum air suburnya, kita makan hasilnya aja, gitu. Bercanda. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore.
Salam sehat, salam subur untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat, salam subur.